Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya di kelompok kami namanya kelompok apa, guys? Kelompok Copar. Ya, saya Coparjo. Oke. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan di mana tentang Cisco yang kita telah buat ya secara bersama, dan di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Silakan untuk Dimas Nanta. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan topologi yang kami bangun terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada ruang server, router lantai 3, router lantai 2, router lantai 1, router basement, RB. RB itu apa? Yaitu RB lantai 3, RB lantai 2, RB lantai 1, dan RB basement. Selain itu terdapat beberapa switch PC client, DHCP server, dan DNS server. Terus ada jenis topologi. Topologi yang digunakan merupakan kombinasi dari topologi hierarki karena jaringan dibangun bertingkat dari router pusat menuju router cabang. Terus topologi tree karena struktur jaringan menyerupai pohon yang memiliki backbone utama kemudian yang bercabang ke berbagai lantai. Terus kelebihan topologi, beberapa kelebihan dari topologi yang kami gunakan. Yang satu, mudah dikembangkan. Yang kedua, routing otomatis. Yang ketiga, segmentasi jaringan yang lebih baik. Yang keempat, manajemen IP lebih mudah. Dan yang kelima, efisiensi broadcast. Terus kekurangan topologi. Yang ke satu, konfigurasi lebih kompleks karena melibatkan VLAN, terang, OSPF, DHCP relay. Terus yang kedua, ketergantungan pada router backbone. Jika router backbone mengalami gangguan, maka beberapa jaringan dapat terputus. Yang ketiga, troubleshooting lebih sulit karena harus memeriksa VLAN, routing, DHCP, OSPF secara bersamaan. Terus ada tahapan penyelesaian topologi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan skema pengelamatan menggunakan VLSM. Sesuai ketentuan, IP router menggunakan jaringan 192.168 dan seterusnya. IP klien menggunakan jaringan 200, 100 dan seterusnya. Kemudian kami menentukan subnet point to point antar router menggunakan prefix per 30 dan jaringan VLAN menggunakan prefix per 29. Setelah itu kami menghubungkan seluruh perangkat menggunakan kabel sesuai topologi. Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP pada seluruh interface router dan memastikan semua interface berada pada kondisi UP menggunakan perintah Cisco Node Shutdown. Setelah semua interface aktif, maka kami melanjutkan ke konfigurasi OSPF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kedua ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi router dan OSPF, yang dimana dalam dalam konfigurasi router OSPF ini berdasarkan durasi 5 menit, dan pada tahap ini melakukan konfigurasi router. Masing-masing router diberi Masing-masing router diberikan IP address sesuai hasil PLSM-nya. Contohnya, pada router bagian lantai 3, Cisco Interface G3/0, IP address dengan IP 192.168.1.1, dan pada IP max-nya 255.255.255.252. Pada pada bagian G4/0, IP address
IP address-nya 192.168.1.9 dan IP MAC-nya 255.255.255.252. Setelah itu dilakukan konfigurasi OSPF. Kami menggunakan text process ID. Pada area OSPF, area yang digunakan yaitu area kosong. Bentar, guys. Area kosong, area satu, area 2, yang dimana masing-masing itu mempunyai ruang server. Pertama di area kosong memiliki ruang server, router T lantai 3, RB di lantai 3, dan area satu memiliki sebuah router T lantai 2, router T lantai 1, router T basement. Dan area 2 di bagian setiap masing-masingnya memiliki router B lantai 2, router B lantai 1, router B dan basement. Contoh konfigurasi OSPF di sebuah Cisco yaitu router OSPF 1, router ID 4.4.4.4 sebanyak 4 kali. Terus network 200.100.10.0, 0.0.0.7 itu sebuah alamat IP max-nya pada area satu dan area satu juga. Terus selanjutnya network network selanjutnya satu menggunakan IP 192.168.0.0.0.3. Lalu verifikasi OSPF kami menggunakan Cisco SOIP OSPF Neighbor. Selanjutnya untuk memastikan semua router bertetangga, kemudian menggunakan Cisco SOW IP router. Untuk memastikan semua jaringan VLAN muncul pada tabel routing, ketika seluruh router berhasil muncul, maka seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi. Nah, seperti itu dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ripki. Di sini saya akan menjelaskan kok konfigurasi switch dan VLAN. Setelah router selesai dikonfigurasi, tahap berikutnya adalah konfigurasi switch. Tujuan VLAN adalah memisahkan jaringan berdasarkan lokasi agar lebih aman dan efisien. VLAN yang digunakan, VLAN 10 lokasinya ada di basement, VLAN 20 ada di RB basement, VLAN 30 ada di lantai 3, VLAN 40 ada di lantai 2, VLAN 50 ada di lantai 1, VLAN 60 ada di RB lantai 1, VLAN 70 ada di RB lantai 2, dan VLAN 80 ada di RB lantai 3. Selanjutnya, konfigurasi akses port. Port yang menuju PC konfigurasi sebagai akses port. Selanjutnya, konfigurasi trunk. Port yang menuju router menggunakan mode trunk. Selanjutnya, router on a stick. Karena satu interface router digunakan untuk beberapa VLAN, maka dibuat sub-interface. Dengan metode ini, satu kabel dapat membawa banyak VLAN sekaligus. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Oke, saya di sini akan menjelaskan DHCP, DNS, dan pengujian. Tahap terakhir adalah konfigurasi DHCP dan DNS. Kami menggunakan satu DHCP server terpusat dengan alamat teks IP address 200.100.91.2, max 255.255.255.248, gateway 200.100.91.1. Konfigurasi DHCP pool. Kami membuat pool untuk setiap VLAN, contohnya VLAN 10
teks gateway 200.100.10.1 start IP 200.100.10.2 max 255.255.255.248. Begitu juga untuk VLAN lainnya. DHCP relay. Karena DHCP server berada pada jaringan yang berbeda, maka digunakan DHCP relay. Contohnya, Cisco interface G2 atau 0.10 IP helper address 200.100.91.2. Fungsi helper address adalah meneruskan broadcast DHCP menjadi unicast menuju DHCP server. DHCP server digunakan untuk menerjemahkan nama host menjadi alamat IP sehingga komunikasi jaringan menjadi lebih mudah. Pengujian dilakukan dengan beberapa tahapan. Pengujian DHCP-nya kami mengatur PC pada mode DHCP. Hasilnya seluruh PC berhasil memperoleh IP address, subnet max, default gateway, dan DNS server secara otomatis. Pengujian OSPF-nya menggunakan Cisco Show IP OSPF naik naik bor. Semua router berhasil membentuk adjacency. Pengujian routing menggunakan Cisco Show IP route. Semua jaringan VLAN berhasil dipelajari melalui OSPF. Pengujian ping. Contohnya teks teks PC VLAN 10. Semua pengujian berhasil. Reply. Hal ini membuktikan bahwa SPF berjalan dengan baik. VLAN berfungsi. Astagfirullahaladzim. VLAN berfungsi dengan VLAN. Dengan DHCP relay berhasil, DNS dapat diakses seluruh jaringan saling terhubung. Sekian dan terima kasih. Baik, itu Oke, eh baik di situ hasil presentasi dari kami dan pengerjaan Cisco tugas besar dari kami. Ya, berdasarkan hasil praktikum yang telah yang kami telah lakukan ya, dilakukan kami telah berhasil berhasil membangun membangun jaringan komputer. menggunakan VLAN, DHCP server, DNS server, dan routing dinamis OSPF. Seluruh perangkat Seluruh perangkat memperoleh memperoleh Membangun jaringan komputer untuk menggunakan VLAN, DHCP server, DNS server, dan routing dinamis OSPF. Dalam seluruh perangkat memperoleh alamat IP secara otomatis.
seluruh router berhasil bertukar informasi. Routering menggunakan OSPF dan seluruh klien dapat saling berkomunikasi antara VLAN maupun antara lain. Dengan demikian, tujuan praktikum yang telah kami buat, sekian, terima kasih. Maaf kalau ada